Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Hadis yang akan kita baca, permulaan hadis yang akan kita baca pada malam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya innal ghadaba minasy syaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna tutfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya sesungguhnya marah itu adalah daripada syaitan atau pengaruh daripada setan atau dorongan daripada setan. Sedang setan itu tercipta daripada api, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Karenanya apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaknya ia mengambil air wudu, mengambil air sembahyang. Dalam hadis yang lain, maka hendaknya ia mandi. Maksudnya mengurangi tekanan marah yang asalnya dari setan dan yang asalnya daripada api itu. Perintah ini atau anjuran Rasulullah SAW patut kita indahkan, sebab banyak di antara kita marah, disengaja atau tidak disengaja, menatap suatu kejadian lalu dia marah. Dia dalam marah dia tidak bisa mengekang hawa nafsu, akhirnya atau kata-kata yang berlebih-lebihan diucapkan, akhirnya dia menyesal, atau dia pukul orang, dia menyesal akhirnya, dan tidak ada akibat dari marah kecuali penyesalan. Begitu kata ahli tasawuf. Jadi kalau marah ini ditinjau dari segi ilmu tasawuf, maka katanya marah adalah satu adegan yang menimpa seorang dan akibatnya dia menyesal. Karenanya kalau salah seorang di antara kita marah, hendaknya dia wudu. Paling tidak dia wudu. Kalau bisa mandi lebih baik. Kalau tidak bisa dia diam. Falyaskut. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Artinya kalau salah seorang di antara kamu tengah marah, jangan berbicara, sebab emosi bergerak. Kalau emosi bergerak, akal tidak bergerak. Hadis yang kedua juga riwayat Ahmad. Inna ahabba ibadillahi ilallah ansahuhum li'ibadih. Hamba-hamba Allah ini banyak, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah yang lain, yang paling ikhlas, yang paling jujur dalam memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain. Maksudnya menyebarkan suatu nasihat supaya temannya atau orang muslim yang lain ini lebih baik keadaannya daripada sebelum ia dinasihati. Itu paling dicintai oleh Allah. Karenanya kita semuanya harus berlomba-lomba menjadi seorang muslim yang paling banyak memberi nasihat atau mengikhlaskan sesuatu kepada sesama muslim, supaya kita termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ad-din an-nasihah. Agama Islam ini tertegak atas dasar nasihat menasihati, tegur menegur. Tapi caranya harus indah dan baik. Kalau sudah caranya baik, maka cukup kita melaksanakan tugas nasihat sebagai muslim kepada sesama kita muslim. Hadis diriwayatkan Ad-Dailami ini berbunyi, inna arwahal mu'minina fis sama'is sabi'ah yanzuruna ila manazilihim fil jannah. Roh-roh para orang yang beriman berkumpul di langit yang ketujuh.
arwah kaum mukminin yang dikumpulkan oleh Allah di langit ketujuh itu, masing-masing melihat tempat-tempatnya dari surga. Di sini tafsiran al-mukminin. Siapa mukminin ini? Sebab ada hadis yang lain mengatakan kaum mukminin ini arwahnya berkumpul di sumur Zam-Zam. Saya tidak mengerti sampai di mana kekuatan hadis itu, tapi ada yang mengatakan dia di sumur Zam-Zam. Kalau ada yang mengatakan di sumur Zam-Zam dan dia juga mukmin, ada hadis riwayat Dailami yang mengatakan dia di atas langit, di puncak langit ketujuh, dan di dalam suasana dia melihat tempat-tempat masing-masing dari surga. Maka saya kira yaitu barangkali yang syahid atau yang aulia atau yang tingkatnya tidak tingkat biasa, bisa saja. Dan Allah memberikan kemurahannya kepada siapa yang dia sukai. Nabi misalnya, para nabi, ada yang dijadikan paling mulianya nabi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ada seorang mukmin mati rohnya di dunia, ada naik di langit, dibukakan pintu langit. Ada yang di pintu langit sampai ketujuh. Tentu tingkat masing-masing berlainan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibukakan pintu itu. Dalam hadis yang saya baca, yang akan saya baca ini adalah riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu', faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Nanti umatku di hari kiamat ini akan dipanggil, dan masing-masing ada tanda-tanda cahaya. Cahaya tentang apa itu? Bekas-bekas wudu. Jadi dalam anggota-anggota wudu, nanti tangan kita ini seperti menyala gitu. Seperti lampu neon yang kena wudu ini lebih banyak cahayanya. Karena itu kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kamu bisa melebihi batas wudu, kalau tangan jangan dipas sampai siku-siku, tambahlah sedikit. Nanti di hari kiamat terlihat seperti muhajjal. Muhajjal itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW, kuda hitam kakinya putih, atau kuda putih kakinya hitam, yang kelihatan kontras. Dan itu umatku kata Rasulullah SAW. Nanti kita ini akan dipanggil di hari kiamat, masing-masing anggota wudunya menyala. Jadi jangan dipas di sini, lebihkan sedikit. Ini dilebihkan di sini. Kaki sebagai kecil. Jangan mengusap cuma 1, 2, 3 helai rambut, tapi usaplah semua. Telinga. Itu nanti ada persennya, ada keistimewaannya nanti di hari kiamat. Nah ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Bahkan lebih dari sahih, ini hadis muttafaqun alaih. Tidak ada satu ulama yang mencacat hadis ini. Aklamasi mengatakan hadis ini sahih. Maksud Rasulullah SAW yang tersirat, maksud Rasulullah SAW dari hadis ini, hei umatku, lebihkanlah anggota wudu'mu, tempat yang agak tinggi sedikit. Kaki, jangan dipas di mata kaki, angkatkan sedikit lagi. Itu nanti ada hasilnya bagimu. Inna ahlal jannati la yahtajuna ila al-ulama'i fil jannah, wa dhalika annahum yazuruna Allah ta'ala fi kulli jum'ah fayaqulu lahum tamannaw alayya ma syi'tum fayaltafituna ila al-ulama' fayaquluna madha natamanna fayaquluna tamannaw alayhi kadha wa kadha fahum yahtajuna ilayhim fil jannah kama yahtajuna ilayhim fil dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Hadis ini masih perlu kita selidiki lagi sampai di mana kekuatan hadis ini. Tafsirnya hadis ini begini, nanti kata dia, penghuni jannah itu masih tetap membutuhkan para ulama. Karena apa? Karena nanti ahli jannah itu nanti akan seperti sowan kepada Allah, seperti ziarah, duyun-duyun pergi kepada Allah. Lalu Allah bersabda kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, hei hamba-hambaku, apa keinginanku? Apa keinginanmu? Mintalah, aku akan
penuhi. Mereka tidak tahu apa yang mesti mereka sampaikan kepada Allah. Mereka menoleh kepada para ulama. Hei para ulama, apa gerangan yang mesti kita minta daripada Allah? Para ulama bilang, mintalah ini. Maka mereka sampaikan kepada dia. Jadi kata Rasulullah SAW, mereka itu di jannah membutuhkan pada ulama sebagai mereka di dunia memerlukan para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Jabir Ibnu Abdullah. Barangkali baru kali ini saya membaca hadis ini, tapi perlu juga ditinjau sanadnya dan sahihnya. Ya walaupun ini tidak mustahil, sebab menurut hadis-hadis yang lain bahwa di akhirat itu nanti orang itu seperti di dunia saling sambang menyambang, ziarah menziarahi seperti kita sama famili kita di dunia. Juga mungkin apa orang-orang yang kita kenal di dunia kita kenal di akhirat. Guru-guru kita di dunia mungkin kita kenal mereka di akhirat kalau sama-sama masuk surga insyaallah. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa inna awwala ahlil jannati dukhulan al jannah ahlul ma'ruf. Orang yang sering mengerjakan kebaikan di dunia itu nanti juga begitu di akhirat. Dan orang yang pertama masuk surga, ahli surga yang pertama memasukinya adalah orang-orang yang sering berbuat baik kepada orang. Ma'ruf. Ma'ruf itu artinya barang yang baik. Seperti orang miskin, kita kumpulkan apa-apa untuknya. Ada orang punya hajat, kita datang, kita bantu. Ada orang sudah waktunya, kita ikut kawinkan. Ada janda, kita bantu. Ada yatim, kita pungut, kita piara, dan sebagainya. Ini namanya ahlul ma'ruf. Antara dua orang muslim berkelahi kita akorkan, ini ma'ruf. Orang-orang seperti inilah nanti akan masuk surga lebih dahulu. Ya mungkin karena itu dianggap jasa. Jasa yang betul-betul berbobot. Sebab ini masyarakat tanpa ahlul ma'ruf akan kacau. Siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar? Siapa yang mengakorkan orang yang berkelahi? Siapa yang ziarah orang sakit? Siapa yang kalau tidak ahli ma'ruf? Jadi karena itu saudara-saudara, marilah kita semua ini jadi ahli ma'ruf. Inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'minu ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a janazatah. Pertama balasan Allah kepada seorang mukmin yang meninggal dunia, sesudah dia meninggal, pertama-tama Allah mengampuni orang yang mengikuti jenazahnya. Coba bayangkan saudara. Jadi kita sebagai mukmin ini bisa mensyafaati. Artinya kita ini nanti kalau disembayangi oleh orang banyak, Allah SWT tidak membiarkan orang yang datang ngusung jenazah kita ini tidak diupai, dan kita tidak dianggap oleh Allah SWT sesuatu makhluk yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Tidak. Bahkan pertama-tama sudah pulang dari kuburan, ini Allah Ta'ala akan menunjukkan kemurahannya. Ini orang-orang yang ikut diampuni. Hei malaikatku, tulislah pengampunan kepada yang hadir jenazahnya si A, hadir jenazahnya si B, dan sebagainya. Ini saudara-saudara suatu kehormatan bagi yang mati, dan kehormatan pula bagi yang ikut jenazah. Tapi ingat, ikut jenazah karena Allah, karena dia nanti dia mengampuni. Tapi kalau ikut jenazah karena satu dan lain hal, itu tidak termasuk dalam bab ini. Al-Hasan al-Basri waktu mati salah seorang aulia dan ulama, dia tidak hadir jenazah. Satu Madinah bertanya, mana Hasan al-Basri kok tidak hadir? Satu Madinah keluar semuanya, ratusan ribu keluar. Hasan al-Basri tidak kelihatan. Akhirnya salah seorang dari murid-muridnya tanya, ya Hasan, kenapa tadi tidak kelihatan di dalam jenazah? Oh iya, saya mau keluar, tidak ada niat ya, belum mantap kompasnya niatku ini, jadi aku tidak keluar. Yang mati ini orang ulama dan aulia, Malik bin Dinar misalnya. Tapi itu masalah niat. Sebab kalau niatnya tidak cocok ke alamat Allah yang kepadanya kita sholat, kepadanya kita nusuk, maka tidak ada refleksi, tidak ada pantulan dari dia berupa maghfirah, berupa rahmah, berupa barakah.
itu kalau cocok. Dan yang mati mukmin. Kalau kita ngantarkan jenazahnya orang kafir, nggak ada itu, nggak termasuk. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Tabarani daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, Inna buyutallah fil ardi al-masajid wa inna haqqan 'ala Allah an yukrima man zarahu fiha. Bahwa rumah-rumah Allah di dunia ini adalah masjid-masjid ini. Ini dianggap rumahnya Allah. Bukan rumah berarti letterlet dia manggon di sini, tidak. Rumah simbolik di mana orang yang masuk di ruangan ini tentu dia akan beribadah kepada Allah. Itu karenanya dinamakan rumah Allah, bukan tempat tinggalnya Allah. Lillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Ini semua miliknya dia, ini jagat raya ini. Tapi ini tempat yang kecil segini batasnya ini adalah simbol ibadah pada Allah. Jadi orang yang masuk bangunan ini pasti untuk ibadah. Dinamakan rumahnya Allah. Lantas apa? Lantas Allah SWT memastikan bagi tiap orang yang mengunjungi tempat seperti ini, tentu untuk ibadah. Kalau untuk rokokan di masjid, untuk main sekhak di masjid, untuk ngomong-ngomong ngunem orang di masjid, lain. Ini tidak termasuk dalam ini. Wa inna haqqan 'ala Allah an yukrima. Allah akan menjamu. Kok monggo saudara punya rumah, ada tamu, saudara akan jamu. Kopi, teh, makan, kerupuk, apa itu. Ini nanti jamuannya Allah berupa tadi yang saya sebut. Rahmatnya, rezekinya ditambah, ketenangannya ditambah, pikirannya lebih ayem, dan seterusnya dan seterusnya. Ini berkat i'tikaf di masjid, berkat duduk di masjid, berkat sholat jamaah di masjid. Ini rumah Allah. Dalam arti kata itulah yang Rasulullah SAW berkata Allah akan memberi jamuan, yukrima, akan memurahkan tangannya kepada yang ziarah tempat ini. Apalagi Masjidil Haram, apalagi Masjidil Madinah, apalagi Masjidil Aqsa yang sekarang masih ditawan oleh Bani Israel, Yahudi. Itu masjid-masjid yang mempunyai sejarah sejak sebelum ada makhluk gena yang resepsionis di dunia. Masjidil Haram sudah ada. Jadi bola bumi ini sudah tidak menganga lagi dari menjadi api, sudah ada Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Pertama rumah yang dibangun untuk tempat ibadah bagi seluruh umat manusia adalah yang di Mekah itu. Tahu apa keistimewaannya? Keistimewaannya kalau saudara sholat di situ, satu kali sholat Jumat misalnya, direken 100.000 kali sholat Jumat. 100.000 kali. Jadi artinya saudara harus sholat Jumat ini berapa ratus tahun itu. Kalau sholat asar sekali jamaah kereken 100.000 kali sholat asar, berarti 300 tahun lebih asar itu. Asar 100.000 kali itu meh 300 berapa puluh tahun. Lah umur kita ini belum tentu 5 tahun lagi, jadi untung. Masjid ini bagaimana? Belum tentu. Kalau niat saudara baik, mungkin masjid ini juga, tapi tidak seperti itu tentu. Diganda oleh Allah sampai 700 kali. Walaupun itu 700 kali itu tidak sembarang persenan. Kalau saudara dapat sholat Jumat di Masjid Bangil ini diganda 700 kali oleh Allah, karena saudara ikhlas, karena saudara khusyuk, karena saudara mendengar khatib dan sebagainya. Untung 700 kali. Inna buyutallahi fil ardil masajid. Inna sadaqatat sirri tudfi'u ghadab ar-rabb wa inna silatar rahim tazidu fil umr wa inna sana'i'al ma'ruf taqi masari'as su' wa inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha 99 baban min al-bala' adnaha al-am. Rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Abbas. Dia bilang sedekah yang dirahasiakan. Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang dirahasiakan memadamkan marahnya Allah. So, kadang-kadang Allah marah. Karena apa? Karena kesalahan kita, karena dosa yang kita buat, dosa yang kita rencanakan, yang kita sengaja. Bisa saja. Tetapi lantas kita ingat sedekah secara rahasia. Ini kadangkala kalau tepat
mematikan kemarahan Allah. Diampunilah kita kepada Allah oleh Allah. Wa inna silatar rahim, menghubungi kekeluargaan, menghubungkan kekeluargaan atau menghubungi keluarga, menambah dalam umur kita. Bukan menambah jam dan harinya, saat itu sudah dipastikan ajal kita, tapi menambah nilainya umur, menambah barokahnya umur, seperti mana yang saya pernah bicarakan pada majelis sebelum ini. Umur kita kadang-kadang cuma 40 tahun, tetapi 40 tahun itu cukup kita sudah kerjakan banyak, sudah bisa bangun masjid, sudah bisa bangun rumah yatim, sudah sedekah, sudah pergi haji, sudah ngajikan ibu, sudah bawa istri dan anak. Ini semuanya berapa nilainya itu? Jadi saudara-saudara, ini kata Rasulullah SAW, silaturahim tuzidul umur. Wa inna sana'i'al ma'ruf, perbuatan yang baik menjaga kita nanti su'ul khatimah. Jadi ada masari' as-su'. Kadang-kadang kita mati dalam keadaan tidak sempurna, tidak senonoh, tidak pantas. Ini perbuatan baik menutup kemungkinan atau memperkecil kemungkinan itu. Dan akhirnya kata Rasulullah SAW, qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha, dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau perkataan atau kalimat la ilaha illallah akan menolak pengucapnya dari 99 pintu dari bala. Paling kecil sumpek. Sumpek ini sebetulnya termasuk bala yang paling kecil kata Rasulullah SAW. 99 pintu bala tertutup karena Anda mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana saudara-saudara, murah apa tidak Allah Ta'ala ini? Cuma mengucapkan la ilaha illallah. Tapi saudara, kalau bahas ini secara filsafat, ini la ilaha illallah kalimat-kalimat dari langit, dari Allah. Dan tiap lam, seperti lam, itu seperti sarung, sarungnya pedang. Seperti kepompong. Itu kepompong isinya nur. Saudara kelihatan cuma la, lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, ha. Itu kelihatannya itu tulisan lam, ha. Dalam itu tulisan ada nur. Kalau saudara ucapkan itu, keluar itu nur dan memantul kepada saudara. Bagaimana tidak menyebabkan padangnya hati? Tetapi syirik tidak ada nur. Syirik itu arus, seperti stroke, melemahkan itu. Jadi saudara kalau di stroke bisa sakit, bisa mati. Kalau keras, kalau syirik mati. Kalau dosa stroke. Kalau la ilaha illallah nur. Itu sebabnya membicarakan la ilaha illallah begitu saja, tapi dengan ikhlas, dengan mengerti maknanya, yaitu tiada Tuhan yang disembah, yang pantas disembah, yang pantas kita sujudi, yang pantas kita muhuni, yang pantas kita cintai, yang pantas kita syukuri, illallah, kecuali Allah. Itu resepkan 99 pintu bala tertutup. Bagaimana kalau saudara ucapkan 100 kali? Bagaimana kalau saudara nganggur, datang jam 10 pagi di masjid sini Jumat baca 1000 kali? Sampai ada ulama yang berdasarkan hadis, barang siapa membaca 70.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, niat membeli dirinya daripada api neraka, Allah Ta'ala menerima pembelian, nebus diri dari api neraka. Saudara-saudara, la ilaha illallah ada jenisnya. Ada satu la ilaha illallah rangkaian kalimat, susunan kalimat la ilaha illallah yang dibaca, yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Allah, khusus untuk doanya orang sumpek, yang miskin sumpek, yang anaknya sakit, yang istrinya sakit, yang dia sendiri sakit, yang dia membayangkan ketakutan dan itu dan ini, obatnya adalah ini yang akan saya baca, dan mari kita baca bersama. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati
wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Sekarang kita pindah kepada, saya kira ini hadis cukup dibaca sampai sekarang. Sekian, kita akan pindah kepada hadis yang memberitakan tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina yaday as-sa'ah sinina khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yuskazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa mar-ruwaybidah? Qala al-fasiq yatakallam fi amril 'ammah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la At-Tahawi dalam kitabnya Mushkil al-Athar. Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat daripada hadis Anas bin Malik. Artinya, nanti di waktu pra hari kiamat ada tahun-tahun yang mengelabui manusia. Ada beberapa tahun mengelabui mata umat manusia, membingungkan, mengkaburkan manusia. Seorang yang jeragan bohong dipercaya, al-kadzdzab dipercaya orang. Sebaliknya orang yang jujur tidak dipercaya orang. Orang yang amanat menjadi khain. Malah orang yang khianat dititipi barang-barangnya orang. Berapa kekayaan diserahkan kepada orang-orang yang khianat. Sedang orang yang amin, yang amanat menjadi khianat, ketularan. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Orang-orang yang tidak mempunyai sejarah, tidak dikenal ilmunya, tidak dikenal akhlaknya, tahu-tahu muncul berbicara tentang keadaan umat. Seperti Reagan, seorang bekas koboi, bicara tentang hak-hak asasi manusia. Dan banyak, saudara bisa kira-kira sendiri. Orang yang tidak pernah dikenal, tahu-tahu dia bicara tentang hak asasi kemanusiaannya manusia. Ini begitu, ini begitu. Akhirnya dunia ini kelihatan bahwa ini sudah hampir masa kesudahannya. Saudara-saudara, ini hadis banyak terjadi. Sekarang orang yang jujur tidak mempunyai tempat. Orang yang khianat, yang pandai berbicara, muncul. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, apa artinya ar-ruwaybidah? Ruwaybidah itu orang yang tidak pernah tidak pernah dikenal orang. Begitu cepat dia muncul. Sebagaimana dalam hadis yang lain daripada hadis Auf ibnu Malik mengatakan muncul lalu dia mengatur umat manusia dan padahal apa yang dikatakan dia mengatur merusak sebenarnya. Banyak kita lihat di Timur Tengah yang mengatakan dia pemimpin Mesir misalnya, merusak lebih banyak daripada mengatur. Mesir itu mestinya tidak begini, hancur karena Ruwaybidah muncul di kekuasaan sana lalu dia berbuat semaunya. Yahudi dimasukkan ke dalam negeri itu, Israel dibombong, dirangkul, akhirnya rusak dunia ini. Jadi hadis ini sudah banyak kita lihat. Orang yang jujur, sudah terkenal jujur, malah disingkirkan, tidak boleh dapat, malah dipenjarakan kadang-kadang supaya betul-betul sah bahwa dia disingkirkan, dipenjarakan. Kalau ditanya kenapa dipenjarakan, diamankan. Jadi ini bohong semua ini. Ya ini tadi yang dikatakan, orang yang bohong malah punya gudang bohong, dipercaya orang. Menangkap orang, dia bilang saya amankan. Dia buat segala kecabulan dan porno, melukis gambar telanjang dan lain-lainnya, ditanya orang, dia bilang ini seni. Walhasil kalau saudara betul-betul teliti, saudara akan katakan, ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini hadis sudah terjadi sekarang, sudah terjadi. Yang radhilah dijadikan fadilah, membasmi, katanya dia itu membersihkan.
Israel mencaplok Golan, dia bilang saya mengejar orang pemberontak. Bukan negerinya, bukan apa-apanya. Ini sekarang terjadi di dunia. Kita hendaknya terus sadar dan waspada, kata orang Jawa. Ingat selalu kepada Allah. Ingat selalu kepada apa yang menjadi kewajibanmu, wahai muslim. Jangan sampai ada yang sembrono terhadap kewajibannya. Hadis yang kedua, hari kiamat tidak akan timbul, tidak akan terbit, kata Rasulullah SAW, melainkan sampai perbuatan yang mesum akan tersebar luas. Kurang apa di zaman ini, saudara-saudara? Perbuatan mesum. Di Eropa, di Amerika, ada gereja namanya gereja liwat, The Church of Homosexual. Terang-terangan gereja buat persetubuhan laki sama laki, homoseksual. Terang-terangan dipekerjakan itu. Dan terang-terangan orang memelihara anjing, orang memelihara macam-macam di Eropa. Sampai mereka itu Allah SWT sudah, saya kira, dekat kutukan Allah kepada mereka. Akan memusnahkan mereka seperti memusnahkan umat-umat dahulu. Cuma tidak dengan siksa total, tapi dengan merosot. Sebab mereka tidak melahirkan. Perempuannya, lakinya dikasih hobi oleh Allah miara binatang. Dan sekarang ada lagi cerita lebih baru lagi dalam majalah yang paling baru. Mereka sekarang beli golean besar dijadikan anak. Dipanggilkan babysitter dan penjaga anak. Ditaruh seperti disediakan kamar. Dia bayangkan bahwa ini anak. Padahal golean. Walayalbillah. Ini terjadi di Amerika. Sudah apa ini? Kebudayaan apa? Keaturan apa ini? Saya tidak mengerti. Orang sekarang mau kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka tutupi. Dan saudara, jangan ikut menutupi. Kita mau tutup gadis. Katanya kamu kurung itu gadis. Dibalik, diputer. Katanya gadis ini dimatikan pikirannya. Disuruh kudungan. Padahal kudungan ini menghormat, menjaga. Jangan sampai ada hal-hal negatif. Itu malah dianggapnya suatu yang biadab. Nanti saya akan ceritakan kalau saudara baca dari majalah-majalah yang timbul dari Prancis yang terbit di Eropa, saudara akan heran. Dan semua saudara akan katakan betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dia bilang sampai ini kemesuman menyebar luas. Kedua, dan manusia menjadi bakhil. Bakhil itu artinya apa ya bakhil? Kalau bahasa Jawa Tengah, cetil, kikir. Ya. Dan orang yang amanat menjadi khianat. Tadinya amanat bisa khianat. Wa yakunul amin, wa yu'tamanul kha'in. Adapun orang yang sudah ahli khianat dipercayai orang. Wa tahlikul wu'ul, wa tadhharut tuhud. Wu'ul itu asalnya wa'al itu menjangan laki-laki, tapi di sini maksudnya orang laki-laki yang bersopan, bermoral, habis mati. Tidak mempunyai nama lagi, dipenjarakan, dibunuh, dihimpit, diracun dan sebagainya. Tapi akhirnya tadhharut tuhud. Tuhud itu manusia bawahan. Manusia yang biasanya tidak dikenal orang, manusia yang biasanya sudah bejat, itu nanti yang timbul. Rasulullah ditanya, "Wa mal wu'ul ya Rasulullah?" Wa mat-tuhud. Al-wu'ul wujuhun nas wa ashrafuhum. Wat-tuhud alladziina kanu tahta aqdamin nas la yu'lamu bihim. Saudara-saudara, saudara Rasulullah SAW. Kalau kita melihat sekarang pada banyak penguasa-penguasa di dunia, umumnya orang yang seperti mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena hari kiamat sudah dekat. Sekarang kita akan pindah tentang bab pemberitaan Rasulullah SAW tentang gejala-gejala komunisme. Coba sampai di sini Rasulullah SAW punya hadis-hadis. Dengarlah apa yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Nu'aim ibnu Hammad dalam kitab Al-Fitan dan Ibnu Asakir dalam tarikhnya, dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As, anna Rasulullah SAW bersabda, "Lan tatakaffa'u bi khair mastaghna ahlu badwikum an ahli hadarikum wa la yasugannahumus sinun hatta yakunu ma'akum fid diyar wa la tamtani'u minhum bi kathrati ma yasiru 'alaykum minhum yaquluna talama ju'na wa shabi'tum wa talama shaqina wa na'imtum fawasuna al-yawm."
Saudara-saudara mesti tahu apa komunisme. Komunisme itu ingin membagi rata. Jadi punyamu, punyaku, punyaku, punyamu. Itu namanya al-musyarakah, commune. Dulu kata Rasulullah SAW, kamu tidak akan berasa apa-apa selama orang-orang yang di gunung-gunung, orang-orang di desa-desa tetap berada di tempatnya. Tetapi satu waktu mereka akan turun ke kota-kota. Mereka akan mengetahui bahwa kamu sudah mewah-mewahan, sudah senang-senangan. Lantas mereka merasa dengki. Dengki ini minta supaya lantas mendorong mereka untuk meminta apa yang ada pada kamu semua di kota-kota besar. Dan inilah sebenarnya yang dikerjakan oleh Karl Marx terhadap kaum kapitalis. Kaum kapitalis di zaman Karl Marx mewah, memperkosa hak buruh, sehingga anak-anak di bawah umur dikerjakan, suruh naik kapal di sungai Thames di England, disuruh itu disuruh ini. Akhirnya dia merasa dendam. Dia itu asal daripada orang Jerman. Akhirnya dia ngundang orang-orang minta hak seperti majikan. Akhirnya minta haknya majikan itu dibagi. Akhirnya pabrik-pabriknya majikan mau dirampok dan seterusnya dan seterusnya. Ini permulaan komunis, sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Hada was asyiyu'iyyin, daripada kaum buruh yang tadinya dari tempat-tempat. Permulaan komunis sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Hada was asyiyu'iyyin, daripada kaum buruh yang tadinya dari tempat-tempat di mana mereka terus miskin dan lapar, dan inilah permintaan hari-hari di mana mereka muncul sebelum manifesto komunis tahun 1834. Itu mereka dalam keadaan lapar dan miskin. Lantas datang Karl Marx menuntut dunia adalah buruh dan kita memiliki dunia sebab dunia perlu buruh. Ini asal mulanya, minta hak. Kadang-kadang tidak mau bekerja. Ini Poland berkelahinya karena buruh muncul. Pemerintahnya yang juga komunis kewalahan, berkelahi di dalam. Min alamatis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Saudara, ada lagi hadis yang mengisyaratkan bahwa nanti akhir zaman akan banyak anak haram. Yaktsuru auladuz zina. Juga Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, min a'lamis sa'ah an yakuna al-waladu ghayda wal mataru bayda wa an tafidhu al-ashrar fayda. Katanya tanda-tanda hari kiamat, anak itu malah menyebabkan orang tuanya mangkel, marah. Kalau anak halal orang tuanya girang, tapi ini anak yang tidak sah atau dilekatkan kepadanya oleh orang yang melahirkan, dia merasa jengkel. Dan atau karena ini anak tidak halal, maka kalau besar menjadi marahnya orang tua, menjadi jengkelnya orang tua. Dan hujan malah membawa panas. Ini saya kira belum sampai kita waktunya di sini. Wa antafidul asyrar, ini asyrar, ini orang-orang yang jahat, yang biadab-biadab, ini nanti mumbul, berkemunculan di mana-mana seperti cendawan di musim hujan. Wa min a'lamis sa'ah an yaktsura auladuz zina. Tanda-tanda hari kiamat nanti anak-anak zina ini, anak hasil zina banyak. Saudara-saudara, setelah ada komunisme di Soviet sampai membawa pikiran-pikiran daripada filsafat-filsafat brengsek ala Sartre dan Simone de Beauvoir, masalah-masalah Fichte dan Nietzsche. Ini sekarang free sex. Ini sudah bukan di Soviet saja, di Eropa, sampai negeri Belanda, sampai Prancis. Sudah tidak ada kewajiban atau kesopanan kawin. Masing-masing boleh kawin asal suka sama suka, begitu, free sex. Ya sudah dengan sendirinya itu anak haram berkemunculan di sana. Sampai Rasulullah SAW ditanya, katanya nanti kalau sudah demikian akan turun bala. Bagaimana ya Rasulullah? Kita akan celaka. Masih ada orang-orang yang baik di tengah-tengah kita. Ya, walaupun yang baik ada, tetapi kalau sudah al-khabath, sudah mumbul, anak-anak zina sudah begitu banyak,
kamu juga tidak mungkin selamat. Semua bakal kena. Lah ini sekarang hampir merata. Mudah-mudahan di Indonesia belum atau tidak sama sekali. Tapi yang sudah jelas di negeri-negeri di luar Indonesia, tabarakallah rabbul alamin, sudah luar biasa. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang pemberitaan Rasulullah SAW tentang Rusia dan permusuhannya Rusia dengan Barat. Dengar apa hadisnya? Rasulullah SAW berkata, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim dalam sahihnya, dari hadis Bi Makhmar, salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW, dia bilang, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, tusalihuna Rum aminan hatta taghzuna antum wa hum aduwan min waraihim fatunsarun wa taghnamun wa tansarifun. Al-hadits. Katanya nanti kamu orang, wahai kaum muslimin, akan akor dengan Barat. Lantas sesudah itu nanti kamu bersama Barat ini akan memerangi lawan di balik mereka itu. Lantas kamu menang dan kamu dapat sesuatu yang kamu rebut kembali sebagai hasil perang. Saudara-saudara, sekarang kaum muslimin umumnya pro Barat, pro Rum, pro Amerika, khususnya di Timur Tengah. Apa maksudnya Amerika menggiring orang-orang yang negara-negara yang di bawah naungannya ini untuk memerangi Soviet nanti? Dan tidak mungkin burung peperangan dengan Soviet, sebab senjatanya sudah dipersiapkan oleh dua belah pihak. Jadi akornya orang-orang Islam atau kebanyakan umat Islam dengan Amerika, dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan Inggris, dengan Amerika, oleh Arab misalnya, itu semuanya adalah persiapan untuk memerangi musuh mereka bersama, yaitu Soviet. Saudara-saudara, sekarang kalau dikatakan Amerika tidak mempunyai musuh yang paling jahat kecuali Soviet. Jadi kalau kita pergi ke Rum, ke pihak Rum Barat, maka kita pasti akan melawan Timur. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran sudah menggariskan politik umat Islam, la syarqiyatin wala gharbiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan dan keuntungan kalau kamu, wahai kaum muslimin, mengarahkan wajahmu, mengkiblatkan politikmu ke arah timur atau ke arah barat. Kebetulan timur dan barat hari-hari ini adalah nama simbolik buat Soviet, komunis, dan Amerika kapitalis. Lalu Allah SWT melanjutkan, walakinnal birra man amana billah. Kebaikan, keuntungan itu adalah kalau kamu beriman kepada Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan nabinya, lalu kamu berikan sedekah kepada anak-anak yatim dan sosialmu aturan sampai akhirnya ayat. Jadi saudara-saudara yang terhormat, ini satu pemberitaan dari Nabi Muhammad SAW tentang pemerintahan Soviet dan permusuhan pemerintahan Soviet itu dengan Barat dan Barat dengan Soviet. Kaum muslimin, khususnya orang Arab di Timur Tengah, sudah pergi ke Rum, ke pihak Barat umumnya. Dan sekarang mereka membuat agreement, perjanjian persahabatan dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Perancis dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk persiapan melawan Soviet. Saudara-saudara, lantas lanjutan hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, lantas sesudah kemenangan Barat atas Rusia sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu, maka kaum Barat akan mengkhianati umat Islam. Ini lanjutannya. Sebab Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini, Rasulullah SAW bilang, fatansarifun hatta tanzilu bimarahin ditulul fayaqulu qailun minar rum ghalaba salib wa yaqulu qailun minal muslimin balillahu ghalab fayatadawalaniha bainahum fayathurul muslim ila salibihim fa'inda dhalika tu'diru rum fayattami'una lil malhamah fayaktulun
fayuqtalun wa yukarrimullah al-isabah bisyahadah. Katanya nanti kalau sudah ini menang, Barat sudah menang bersama kaum muslimin menghadapi Soviet, maka kata Rasulullah SAW, nanti kamu akan melalui satu jalan atau kamu berada di satu tempat yang banyak pegunungannya, di Tudul. Lantas salah seorang daripada Rum, daripada Barat mengatakan, ini sekarang salib yang menang. Kata kaum muslimin, tidak, tetapi Allah yang menang. Akhirnya ini kata demi kata, akhirnya satu orang muslim pergi kepada salibnya sampai terjadi satu peperangan. Dan disinilah mereka banyak terbunuh dan kaum muslimin diberi oleh Allah, dikaruniai syahadah, mati syahid. Ini lanjutan hadis ini. Saudara-saudara, permulaan cekcok dengan Soviet hari-hari ini oleh Amerika sudah kelihatan betul. Wallahu alam apa akhirnya bisa didamaikan, apa membawa satu malapetaka yang tidak kita inginkan bersama.